Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri selesai diperiksa Dewas KPK terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya. Firly memilih bungkam saat meninggalkan gedung Dewas. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi dari gedung Dewas KPK. Adi, apakah sudah ada keterangan dari Dewas terkait dengan hasil pemeriksaan Firly di hari ini? Ya, Febrian, setelah pemeriksaan terhadap Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri selesai dilakukan tadi sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Hingga siang ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan hasil dan juga materi pemeriksaan terhadap Firly Bahuri pada hari ini. Dan Firly Bahuri sendiri tadi menjalani pemeriksaan yang relatif singkat, hanya sekitar 2 jam saja. Ia tiba di gedung Dewas KPK tempat saya melaporkan saat ini sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian keluar 2 jam kemudian pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi kepada Firly Bahuri apa saja yang ia sampaikan dan pertanyaan apa saja yang diajukan Dewas kepada dirinya pada pemanggilan kedua terhadap dirinya terkait dengan dugaan kasus pelanggaran etik, yaitu pemerasan dan juga pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat itu tengah berperkara di Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Firly memilih bungkam, tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Firly Bahuri. Padahal pada saat tiba di gedung Dewas tadi sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, Firly Bahuri sangat siap untuk menghadapi pemeriksaan pada hari ini dan berjanji akan memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan materi pemeriksaan. Namun tadi setelah pemeriksaan rampung, ia kemudian bergegas meninggalkan gedung Dewas ini tanpa memberikan keterangan apapun. Kalau kami lihat timelinenya begitu ya, Firly keluar pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, tidak lama setelah informasi beredar di kalangan media terkait dengan adanya penggeledahan yang dilakukan di apartemen milik istri Firly Bahuri di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tadi awak media juga sempat mengkonfirmasi kepada Firly terkait dengan informasi penggeledahan ini, namun lagi-lagi Firly bungkam dan enggan memberikan komentar baik terhadap pemeriksaannya hari ini ataupun juga informasi terkait dengan penggeledahan di apartemen milik istrinya. Namun tadi Dewas KPK sebelum Firly diperiksa pada hari ini, sejumlah anggota Dewas sempat kami mintai keterangan, diantaranya adalah anggota Dewas yaitu Syamsuddin Haris dan juga ada Albertina Ho, termasuk juga Ketua Dewas Tumpak Hatorangan. Dan dikatakan bahwa anggota Dewas ini mengatakan bahwa pada hari ini memang masih perlu bagi Dewas untuk mendalami keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Firly pada pemeriksaan pertama 20 November 2023. Apalagi pada saat itu, pada tanggal 20 November, Firly belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hukumnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan setelah pemeriksaan Firly yang pertama atau memintai keterangan Firly pada 20 November 2023, Dewas ini kan juga sempat memeriksa sejumlah pihak, diantaranya adalah Bonyamin Saiman yang merupakan koordinator MAKI, lalu kemudian juga ada pemeriksaan terhadap pengusaha Alex Tirta yang merupakan perantara sewa rumah yang dilakukan oleh Firly Bahuri yang ada di Jalan Kertanegara nomor 46. Keterangan-keterangan dari pihak-pihak ini lalu kemudian informasi yang berhasil dihimpun oleh pihak Dewas inilah yang kemudian pada hari ini juga diklarifikasi kembali kepada Firly Bahuri dalam pemanggilannya yang berlangsung sejak tadi pagi. Lalu kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Dewas KPK setelah pemeriksaan kedua terhadap Firly Bahuri? Tadi sempat dibocorkan juga oleh anggota Dewas Syamsuddin Haris bahwa pada hari ini kemungkinan akan digelar pemeriksaan pendahuluan. Tapi pada saat kami konfirmasi siang ini sekitar pukul 1 siang dikatakan oleh Syamsuddin Haris bahwa pemeriksaan pendahuluan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Firly Bahuri ini ditunda pekan depan. Pemeriksaan pendahuluan ini menjadi penting kalau kita lihat SOP dari penanganan perkara di Dewan Pengawas KPK setelah mereka menerima laporan lalu melakukan screening awal dan meminta keterangan sejumlah pihak untuk klarifikasi. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini menjadi penting karena ini akan menentukan apakah cukup kuat untuk melanjutkan ke sidang etik atau tidak. Apabila nanti Dewas memiliki bukti yang cukup kuat, maka kemudian kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri ini akan dilanjutkan ke sidang etik ataupun sebaliknya begitu ya. Namun kalau kita melihat apa yang sudah berkembang saat ini terkait dengan kasus dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, kita tahu kasusnya yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ini ia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harusnya ini bisa memudahkan Dewas KPK untuk menangani dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Firly Bahuri. Karena memang di Polda Metro Jaya sudah ada bukti-bukti yang cukup untuk menaikkan status Firly sebagai tersangka, dan ini juga bisa menjadi acuan bagi Dewas untuk
memutuskan apakah ini akan berlanjut ke sidang etik atau tidak. Apalagi foto-foto pertemuan Firly Bahuri dengan pihak berperkara, dalam hal ini Syahrul Yassin Limpo, sudah beredar sejak lama begitu ya, meskipun Firly membantah ada obrolan terkait dengan kasus di Kementerian Pertanian yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Kita akan tunggu proses selanjutnya seperti apa dan apakah ini akan berlanjut ke sidang etik atau tidak. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke studio, Febrian. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.